yang saya lihat ini lebih sayang dan penyayang kepada anak-anak melebihi Nabi SAW. Karena beliau tahu pendekatan yang paling bagus untuk mencetak karakter itu ketika anak kita masih anak-anak di usia dini. Jadi makanya Rasulullah mengatakan umur 7 tahun sudah boleh perintahkan, tapi tidak boleh dipukul sampai umurnya 10 tahun. Disitulah yang saya rasakan ketika bahwasanya beliau mengatakan jangan sampai figur bapak ini kurang di keluarga kita. Beliau mengatakan sebelum saya pulang daripada Mekah di Indonesia, apalagi anak perempuan kita, biarkan anak kita itu menanyakan hal apapun kepada kita, jangan sampai ke orang lain. Belum tentu kalau orang lain itu nggak pas, contohnya anak kita menanyakan hal yang lain, terus jawabannya orang lain itu salah dan menjadi bagian daripada anak kita, itu nyesalnya kita sampai mati. Apalagi Abu Sa'id Ahmad mengatakan, apalagi kita memiliki seorang putri di rumah, anak perempuan kita. Jadi mana kita sayang dia, kita didik dia, kita cintai dia. Tapi ketika waktunya datang, anak perempuan kita akan menjadi istrinya orang. Maka hormatilah, muliakanlah anak perempuan, karena dia seperti tamu di rumah kita. Muliakan, jangan sampai anak perempuan kita ini merasakan tidak nyaman kepada kita. Apalagi perempuan, jangan sampai. Kenapa? Efeknya kalau kurang daripada ayah, nanti anak perempuan kita nanti anak perempuan ini akan menjadikan orang lain sebagai public figure, sebagai role model. Berapa banyak kasus yang terjadi itu karena kurangnya figur ayah. Oleh karena itu, cara menyelamatkan anak kita sejak dini tidak boleh terlambat. Rahmat Allah sangat besar dengan kita membiasakan kita dan anak kita untuk hadir majelis bagi Nabi Muhammad. Siapapun gurunya, asal itu bersanad langsung kepada Rasulullah, mau kiai, habib, semuanya asalkan bersanad kepada Rasulullah, ajarannya banyak-banyak cepat-cepat hadir majelis taklim. Karena fitnah akhir dunia, fitnah akhir zaman ini semakin tidak beres. Semakin kita ini takut untuk menjadi orang tua. Kita ini sayang anak kita cinta anak kita bukan hanya di dunia, tapi kita mau sampai akhirat berkumpul bersama-sama di surga Allah Ta'ala nanti, kekal selama-lamanya bersama Rasulullah. Insya Allah busrawan dan busrawati beserta keluarga bisa dikumpulkan bersama-sama di surga Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita semangat, apalagi anak-anak mudanya. Ayo sama-sama kita hadir majelis taklim. Bukan yang berarti di atas yang di sini ataupun yang saya yang ngisi ini berarti saya lebih baik daripada sama yang semua. Saya pun masih belajar. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada orang, nggak bakal ada yang bisa melarang. Tapi kalau Allah menginginkan fitnah untuk sebuah kaum, nggak ada yang bisa menahannya. Semuanya bisa jadi kena fitnah. Oleh karena itu kita mendekat ke barisannya Nabi, belajar ilmunya Nabi agar kita selaku orang tua bisa berhasil membawa anak kita menjadi anak-anak yang manfaat, yang bisa membuat kita nangis bahagia di dunia dan di akhirat, bukan dengan nangis sengsara. Makanya yang kita harapkan daripada anak kita setelah kematian kita itu lebih besar daripada ketika hidup. Karena kita butuh yang namanya istighfar, doa dan amalan baik daripada anak kita. Diriwayatkan oleh Malik bin Dinar bahwasanya tidak ada orang tua yang lebih gembira, lebih girang daripada melihat anak-anaknya ini sukses di dunia karena amal soleh mereka. Terkenal dengan kesolehan mereka, terkenal dengan rasanya takut kepada Allah, terkenal dengan rasanya mereka ini menjauhkan diri pada yang syubhat ataupun yang syahwat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang soleh daripada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi ayah yang bisa menjadi role model yang sempurna bagi anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dengan ajaran yang baik, dengan ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga istri-istri kita diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam mendidik anak. Semoga istri kita diberikan taufik untuk tidak pernah berkata jelek, apalagi na'udzubillah mendoakan jelek kepada anak kita atas kesalahan mereka. Karena Abu Sa'id mengatakan hati-hati dan hati-hati. Doanya ibu itu sangat terkabul, sangat diijabah oleh Allah. Jangan sampai kita menyebut kalimat yang jelek, apalagi
kalimat yang tidak pantas didengarkan dengan kata Allah akan mengijabah doa-doa ibu-ibu ini. Ya Allah, jadikanlah ibu mereka yang penyabar, tabah, sabar. Kita tahu bahwasanya punya anak ini susah, bebannya besar, akan ditekankan oleh Allah Rasulnya di hari kiamat nanti. Semoga kita satu keluarga dan semua muslimin, khususnya busrawan dan busrawati, bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat, khususnya orang tua kita, guru kita bersama, ya Allah, Faris Mistari, ya Rahmat, ya Rahman, ya Balui, ya Allah, berikan kecerahan kepada kita dan semoga banyak pengidolanya yang mau belajar kepadanya daripada busrawati yang masih remaja. Harapan kami, sebagaimana selalu saya sampaikan, adanya Habib Balui, anak kami ini, supaya mengundang para remaja-remaja datang di Tidak pernah seorang yang saya lihat ini lebih sayang dan penyayang kepada anak-anak melebihi Nabi SAW. Karena beliau tahu pendekatan yang paling bagus untuk mencetak karakter itu ketika anak kita masih anak-anak di usia dini. Jadi makanya Rasulullah mengatakan umur 7 tahun sudah boleh perintahkan, tapi tidak boleh dipukul sampai umurnya 10 tahun. Disitulah yang saya rasakan ketika bahwasanya beliau mengatakan jangan sampai figur bapak ini kurang di keluarga kita. Beliau mengatakan saya sebelum saya pulang daripada Mekah ke Indonesia, apalagi anak perempuan kita. Biarkan anak kita itu menanyakan hal apapun kepada kita, jangan sampai ke orang lain. Belum tentu kalau orang lain itu nggak pas, contohnya anak kita menanyakan hal yang lain, terus jawabannya anak orang lain itu salah dan menjadi bagian daripada anak kita, itu nyeselnya kita sampai mati. Apalagi Abu Sa'id Ahmad mengatakan, apalagi kita memiliki seorang putri di rumah, anak perempuan kita. Jadi mana kita sayang dia, kita didik dia, kita cintai dia. Tapi ketika waktunya datang, anak perempuan kita akan menjadi istrinya orang. Maka hormatilah, muliakanlah anak perempuan, karena dia seperti tamu di rumah kita. Muliakan, jangan sampai anak perempuan kita ini merasakan tidak nyaman kepada kita. Apalagi perempuan, jangan sampai. Kenapa? Efeknya kalau kurang daripada ayah, nanti anak perempuan kita bilang, nanti anak perempuan ini akan menjadikan orang lain sebagai public figure, sebagai role model. Berapa banyak kasus yang terjadi itu karena kurangnya figur ayah. Oleh karena itu, cara menyelamatkan anak kita sejak dini tidak boleh terlambat. Rahmat Allah sangat besar dengan kita membiasakan kita dan anak kita untuk hadir majelis bagi Nabi Muhammad. Siapapun gurunya, asal itu bersanad langsung kepada Rasulullah, mau kiai, habib, semuanya asalkan bersanad kepada Rasulullah, ajarannya banyak-banyak cepat-cepat hadir majelis taklim. Karena fitnah akan dunia, fitnah akan zaman ini semakin tidak beres. Semakin kita ini takut untuk menjadi orang tua. Kita ini sayang anak kita cinta anak kita bukan hanya di dunia,
Tapi kita mau sampai akhirat berkumpul bersama-sama di surga Allah Ta'ala nanti, kekal selama-lamanya bersama Rasulullah. Insya Allah busrawan dan busrawati beserta keluarga bisa dikumpulkan bersama-sama di surga Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita semangat, apalagi anak-anak mudanya. Ayo sama-sama kita hadir majelis taklim. Bukan yang berarti di atas yang di sini ataupun yang saya yang ngisi ini berarti saya lebih baik bersama yang semua. Saya pun masih belajar. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada orang, enggak bakal ada yang bisa melarang. Tapi kalau Allah menginginkan fitnah untuk sebuah kaum, enggak ada yang bisa menahannya. Semuanya bisa jadi kena fitnah. Oleh karena itu kita mendekat ke barisannya Nabi, belajar ilmunya Nabi agar kita selaku orang tua bisa berhasil membawa anak kita menjadi anak-anak yang manfaat, yang bisa membuat kita nangis bahagia di dunia dan di akhirat, bukan dengan nangis sengsara. Makanya yang kita harapkan daripada anak kita setelah kematian kita itu lebih besar daripada ketika hidup. Karena kita butuh yang namanya istighfar, doa dan amalan baik daripada anak kita. Diwakilkan oleh Malik bin Dinar bahwasanya tidak ada orang tua yang lebih gembira, lebih girang daripada melihat anak-anaknya ini sukses di dunia karena amal soleh mereka, terkenal dengan kesolehan mereka, terkenal dengan rasanya patuh kepada Allah, terkenal dengan rasanya mereka ini menjauhkan diri pada yang syubhat ataupun yang syahwat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang soleh daripada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi ayah yang bisa menjadi role model yang sempurna bagi anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dengan ajaran yang baik, dengan ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga istri-istri kita diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam mendidik anak. Semoga istri kita diberikan taufik untuk tidak pernah berkata jelek, apalagi na'udzubillah mendoakan jelek kepada anak kita atas kesalahan mereka. Karena Abu Sa'id Muhammad mengatakan hati-hati dan hati-hati. Doanya ibu itu sangat terkabul, sangat diijabah oleh Allah. Jangan sampai kita menyebut kalimat yang jelek, apalagi kalimat yang tidak pantas didengarkan. Dengan kita dan Allah akan mengijabah doa-doa ibu-ibu ini. Ya Allah, jadikanlah ibu mereka yang penyabar, tabah, sabar. Kita tahu bahwasanya punya anak ini susah, bebannya besar, akan ditanyakan oleh Allah Rasulnya di hari kiamat nanti. Semoga kita satu keluarga dan semua muslimin, khususnya busrawan dan busrawati, bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat, khususnya orang tua kita, guru kita bersama, ya Allah Faris Mustari, ya Rahmat, ya Rahman, ya Balui, ya Allah memberikan kecerahan kepada kita dan semoga kiranya pengidolanya yang mau belajar kepadanya daripada busrawati yang masih remaja. Harapan kami sebagaimana selalu saya sampaikan, adanya